Bisa dibilang benar jenengan ada Joyce-nya, Joyce Margaret Kwok silang nih. Margaret Kwok ya. Ini Nisaitus Bartelsi registernya. Namanya? Ya, Elang Jawa. Elang Jawa? Ya. Oh, Elang Jawa nih, adanya di Jogja nih. Jeler nih ya. Wow. Ya. Ini kok ada yang tunasnya 2 ini? Ya, ini faktor pupuk atau faktor apa ini? kalau dulu saya senang kalau bisa dilihat di sini kan tidak terlalu besar. Dulu ngerawatnya ini dari seedling, botol atau remaja, dewasa? Dari botol. Ini semua beli? Iya, buka botol hampir 99%. Tips beli untuk teman-teman yang masih pemula ini, ya harus apa dulu? Harus ngerawat atau beli yang apa dulu harusnya ini? Pertama sih beli yang sesuai sama tempat kita tinggal ya sebenarnya. Beli wayan ini juga sudah nyilangin sendiri ini, sudah mendaftarkan register di RHS. Apa beli? Ketik di Google keluar nggak? Keluar Dendra Orchid. Dendra Orchid ya. Itu keluar. Halo sahabat-sahabat semuanya, salam sehat, salam waras untuk kita semua. Dadadeng. Wah, ini kita silaturahim ini ke salah satu senior, boleh dikatakan senior ini ya. Sudah lama kayaknya beliau ini sudah merawat anggreknya ini. Wah, ini ya. Ini kebun bisa menjadi inspirasi sahabat-sahabat semuanya yang lahannya agak terbatas. Kata agak ini harus di bold, harus di garis bawahi. Bukan begitu? Beli wayan? Ya. Tadadeng. Nah, halo. Ini namanya Beli Wayan ini. Tapi domisilinya di Jogja. Jogja. Sehat Beli? Sehat, alhamdulillah. Wah, ini saya silaturahim ke beliau ini ya baru pertama kali ini. Salam kenal ya Beli. Sama-sama. Tapi terkenal sudah di medsos ini sampean ini. Ayo, enggak juga Mas. Enggak juga ya. Logatnya masih Beli. Masih Bali ya. Dari kapan ini Beli? Seneng anggrek ini Beli? Senengnya kalau mulai seneng itu sebenarnya udah lama, sudah dari kecil ya. Seneng tanaman dari kecil, dan dulu pas masih tinggal di Bali itu sering ngerawatin anggreknya ya ibu, karena ibu tuh senengnya beli anggrek tapi ngerawatnya kurang bisa. Akhirnya anggreknya terbengkalai. Saya kasihan kan dulu, terus akhirnya saya ngerawat. Akhirnya setelah lama-lama, apalagi setelah menetap di sini, kok nggak punya hobi waktu itu, pengen punya hobi yang bisa ngilangin stres. Akhirnya sekitar tahun 2013 mulai beli anggrek. 13 ya. Ya, 2013 lah kira-kira. 9 tahun ya. Kurang lebih. Habis itu mulai keracunan. Kalau udah kena virus anggrek yang beneran kan nggak bisa sehat. Emang ada yang nggak beneran Beli virus anggreknya? Biasanya kalau masih awal-awal masih bisa ketolong. Kalau udah nyemplung susah. Dalam ya? Dalam kalau udah kadung kecemplung wis sempat break juga pasti bakal balik, dijamin. Ada gitu obatnya ya? Itu. Wah, berarti bahaya ya virus anggrek ini Beli ya? Virusnya tapi nyenengin tapi. Nyenengin di kantong ya. Ini sudah pernah ada yang Beli? Sudah pernah ada yang konten kreator atau YouTuber wawancara Beli? Ya ada beberapa teman paling. Beberapa teman ya di sini ya. Iya. Pertanyaannya sama nggak ini ya nanti ya sama YouTuber sebelumnya ini ya? Apa biasanya pertanyaannya Beli? Biasanya cara perawatan. Terus gimana trik-triknya biar di sini kan datarannya termasuk rendah ya, dan biasanya untuk untuk ngadepin cuaca yang kayak gini kan, untuk buat anggrek juga kadang-kadang juga ndak gampang gitu. Paling ya itu sih, gimana trik-triknya biar bisa maksimal, walaupun satu tempat juga, kedua iklim yang mungkin nggak terlalu mendukung ya. Tempat juga kalau bisa dilihat di sini kan nggak terlalu besar, jadi cuman manfaatkan halaman rumah yang rumah samping ini ya, yang tersisa, jadi biar bisa maksimal. Dan sebelah ini jalan ini sahabat-sahabat ya, dan sebelah juga di sana itu kediaman tetangga atau saudara Beli? Tetangga ya? Di sini tetangga. Nah, ini bisa ditiru ini ya sahabat-sahabat semuanya.
beberapa yang lalu ada pertanyaan, Mas, coba yang lahannya sempit punya saya kok mati-mati aja. Nah, ini ketemu ini punya Bli Wayan ini. Bli, ini koleksinya apa aja, Bli? Kalau boleh di Kalau yang lihat, di Bli. sini kebanyakan dendrobium, Dendro ya? dendrobium yang spatulata terutama. Tapi ada juga saya pelihara Phalaenopsis. Opal ya. Phalaenopsis ya antara itu sih paling Phalaenopsis cuman ya mungkin 10%. Sisanya Dendro spatulata karena mungkin yang paling bisa ini ya, bisa bertahan, bisa bagus lah. Paling enggak gampang dimaksimalkan. Dulu ngerawatnya ini dari seedling, botol, atau remaja, dewasa? Dari botol. Ini semua, Bli? Iya, buka botol hampir 99%. Dari botol semua ini? Dari botol semua. Oh, ini curah matahari, suhu matahari berapa kalau di tempatnya Bli ini? Di sini di kota Jogja yang ketinggiannya sekitar 115 mdpl ya, matahari antara 28 sampai kalau paling panas mungkin 35. 35 ya? Ya, kalau pas panas-panas banget sekitar 35 sampai lah. Rata-rata ya 30, 32 itu. Tempat Mas Kos kemarin itu saya tanya sampai 38 loh di daerah beliau itu, di daerah Melati, Sleman. Iya. Mungkin kalau pas ini ya di bawah UV mungkin agak beda ya. Oh gitu. Agak beda ya, rata-rata segitu. Bisa kalau di luar suhu di halaman gitu yang tanpa UV ya normal sih 35-an mungkin. 35-an ya. Kira-kira Panas segitu. banget itu ya. Udah panas, tapi kalau harian ya 32 Mas. 32 lah. Itu Sekarang juga musim udah, hujan ya sekarang ya? kayaknya udah mulai berhenti nih. Hujannya? Udah jarang. Udah. Prediktor berarti Bli Wayan ya? Udah nggak kayak kemarin-kemarin kan tiap hari Hujan? jam segini hujan. Kemarin udah mulai jarang, udah nggak terlalu sering dan nggak deras. Dan ini apa nih Bli? Bisa Bli? Bisa disampaikan apa nih yang buka botolan ini punya Bli Wayan ini? Hampir semua yang sudah besar-besar di sini yang udah berbunga itu dari botolan semua sih saya. Ini termasuk yang generasi awal saya buka botol. Ini Apa ini Bli? Ini Dendrobium King Cobra. King Cobra. Ini salah satu silangannya Mas Dedek ini. King Cobra. Silangannya Ini Mas udah Dedek di 1 meter ada ya batangnya ini ya? ya sekitar 1 meteran. King Cobra. Ini bukanya sekitar 2017 mungkin ya. Tahun 2018 awal, antara 17 akhir atau 18 awal. King Cobra ya. Nah, Wah, ini itu. ada apa nih Bli? Kayak Longhorn nih. Stratiotes. Stratiotes. Kebetulan dapat yang spesial itu dan itu lebih spesial lagi. Apa spesialnya Bli? Coraknya hampir hilang Mas. Coraknya? Kalau yang Alba normal ya? hampir. Kalau yang itu hampir Alba. banget itu. Oh. Itu hampir bersih itu. Nanti Bli. Ini masih ada sedikit. Soalnya teman-temannya banyak yang keluar coraknya Biru. Coraknya coraknya keluar, batikannya itu jelas. Ini pas dapat bejo. Media tanamnya apa Bli ini Bli? Arang. Di sini kalau udah dewasa gini semuanya pakai arang. Kalau pas dari bukaan seedling itu pakai kadaka. Kadaka ya. Pakai kadaka itu untuk kalau di tempat seperti ini mungkin tidak terlalu kering karena nyimpen air sama tidak terlalu basahnya, tidak terlalu lama. Karena dulu pernah pakai moss terlalu basah. Moss putih. Moss putih. Chili pepper. Ya itu satu mahal. Kedua ya itu nyiramnya itu kadang nggak bisa kontrol. Seneng nyiram semen? Lumayan. Kalau dulu awal-awal pas belum tahu karakteristik itu ya masih lumayan sering nyiram, bisa 2 hari udah disiram, akhirnya pelannya lonyot. Sama duit senang mana Bli? Senang duit. Duit ya. Nah ini apa Bli ini Bli? Yang keriting ini? Itu Vania Amila Hindoyo, itu lim longkeng silang Lasianthera. Oh, warnanya pelintirnya juga berdiri deh ya? Iya, dia gelap. Oh, kalau yang ini Bli? Kalau itu Erlita. Erlita itu Husmadi silang Lasianthera. Wah, segini banyak apa ya Bli ya? Berarti sampean ini memang pecinta betul ya? Ya, karena mulainya dari seneng dulu. Mulainya dari seneng. Jadi anggreknya rusak, anggreknya tidak laku misalnya tetap nanam. Oh, ini jualan juga ini?
Saya jualan juga. Jualan juga ya? Jualan. Nanti kita ngobrol-ngobrol ini ya. Ini kok ada yang tunasnya 2 ini? Ya, ini Faktor pupuk atau faktor apa ini? kalau dulu saya senang ngasih apa namanya, kayak auksin itu loh Mas. Anu ya, hormon ya? Ya, itu kayak yang botolnya warna hijau itu ya, auksin apa ya? Sekarang udah nggak pernah main gitu lagi. Kenapa? Jarang pakai ya, kadang-kadang masih sekali 2 kali. Ada efek samping jeleknya? Tanamannya kalau terlalu banyak ya ini nggak lama tingginya, tapi tunasnya sering. Oh, banyak beranak ya? Iya. Nggak ikut program pemerintah dia, nggak ikut KB ya? Kalau seneng ini apa namanya, seneng tanamannya cepat tunas, bisa dipakai itu, pakai apa ya? Auksin, gibernelin. Ya? Yang wanginya kayak wangi betadine tuh ya. Dia oles itu? Apa disemprot? Nah, dilarutkan, disemprot. Wah, ini kalau di negara Cina, setahu saya anaknya 2, yang satu itu nggak boleh. Ini anaknya 2 dan banyak ini ya. Ini nih. Tuh, banyak anaknya, banyak rezekinya. Dulu, kalau sekarang banyak anak makan hati katanya. Mahal ya. Mahal. Wah, tuh jeler ini. Wah, ini yang mirip anu ya, sudah kayak alba ya? Ya, ini hampir, ini Stratiotes ini hampir jeler, hampir ndak ada coraknya, hampir polos ini. Anu termasuk langka ini? Ya, apalagi yang dari botol. Ini kan semua dari botol ini. Oh, dari botol ini ya? Stratiotesnya botolan dan keluar yang kayak gini lumayan jarang. Jeler. Dijual juga ini? Ini sayang. Sayang? Eman, awalnya mau tak jual, cuman udah dirayu-rayu kemarin, kok masih nunggu bunga dulu deh itu, karena teman-temannya dulu kan udah banyak. Saya kebetulan tinggal 2 ini, yang itu sama yang ini 1. Tinggal ini ya? Tinggal itu tok, nunggu bunga deh. Masa nggak ada yang bunga udah habis gitu. Karena dulu dijual pas seedlingan sama remaja itu udah banyak banget. Sayang juga ya? Saya nggak ada nyimpen, akhirnya saya tunggu aja deh. Kalau bunganya misalnya, dalam hati saya waktu itu kalau misalnya nggak serak di hati, ya tak hubungi deh, tak lepas. Tapi ternyata nggak serak-serak ya? jadinya malah gini, malah nggak jadi dijual sekalian. Wah, ini kayaknya ini ada unsur Singapuranya nih kayaknya nih. Ini ini silangannya Mas Dedek juga ini. Ini apa ini? Ini ya bisa dibilang benar jenengan ada Joyce-nya, Joyce Margaret Koch silang nih. Margaret Koch ya. Ini Nisaitus bartelsi registernya. Namanya? Ya, elang Jawa. Elang Jawa? Ya. Oh, elang Jawa nih, adanya di Jogja nih. Jeler nih ya. Wah. Dipegang nggak apa-apa ini ya? Silakan. Begini ya? Nggak apa-apa. Kalau kenop katanya nggak boleh dipegang ya, Bli? Jeler. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau asal nggak terlalu ini dipelintir-pelintir. Terus diputes. Nah, diputes ke dalam itu. Nggak terlalu masalah sih. Terus ini kan plastik UV, Bli? Iya. Ya. Penyiramannya gimana ini dengan panas di Jogja begini? Penyiraman biasanya saya 1 kali siram itu biasanya 2 hari sekali. 2 hari sekali? 2 hari sekali. Pagi, sore? Bagusnya pagi sebenarnya. Tapi ya ini sesempatnya. Tapi biasanya pagi sih. Habis subuhan atau jam 8 gitulah paling enggak. Maksimal ya? Siram. Kalau enggak sekalian sore mending. Kompleks ini nih, Bli. Kenapa yang kompleks ini nih berbunganya pagi? Berbunganya banyak ini. Apa kok beda dengan yang sana tadi di awal tadi? Yang itu mungkin pas belum waktunya aja. Oh. Gantian sebenarnya yang bunga-bunga situ. Cuman yang sana kan agak kecil. Nah, ini malah ini Lampung ini. Ini ya, Unila Orchid Lover. Unila Campus Garden. Oh iya, Unila Campus. Oh, punya ya sampean ya? Ada. Wah, ini buka botolnya saya. Prof Yus, Bu Dwi, Om Remon ya. Terus Hain Orchid. Wah, ini punya nih Om lagi beli wayan ini ya. Wah, bunganya bagus ini ya. Dari situ malah cocok, Mas. Ini. Nih, wah. Ini ada unsur view-nya nih ya? Ya, dia Catarina View. Jeler. Wah.
Inilah kalau kameranya ini ecek-ecek ini. Nih. Wah, banyak ini, besar-besar Mas ya bunganya ya? Ya besar dia. Nggak lembut. Wah, blawur. Awet. Udah 2 bulan kayaknya itu. 2 bulan ya? Udah 2 bulan. Wah, yang ini apa nih Mas? Yang itu, Oh. itu ini agak spesial ini. Ini sebenarnya Denny Hardianto. Denny Hardianto itu Black Spider disilang sama Edward Charming. Cuman ini agak spesial karena biasanya yang kita tahu kan Black Spider itu bisanya cuma dipakai untuk betina. Nah ini kebetulan dipakai jantan. Black Spider ini Edward Charming disilang Black Spider. Oh. Dan bisa, dan memang udah ada sekitar 9 mungkin ya, 9 paling enggak yang saya tahu 9 silangan Black Spider sebagai jantan yang udah resmi diregister. Udah. Jadi nama-namanya hafal semua beli ya? Yes. Sambil mejem gitu hafal ya? Ya kalau di sini udah tahu semua. 9 tahun loh. Saya baru 1 tahun aja. Kalau mopoknya beli? Pupuk. Berapa hari sekali beli? Ini kalau rutin sebenarnya kalau mau diikuti ininya Saran pemerintah. saran pemerintahnya itu 2 kali seminggu. 2 kali Tapi? seminggu. Tapi kalau tidak sempat atau malas, cukup sediakan tempat yang proper, tempat yang sesuai agroklimat anggreknya. Tidak usah dipupuk, anggreknya otomatis subur. Otomatis subur sama berbunga, dijamin. Selera lah ya, selera masing-masing ya. Ya, soalnya kalau syarat utama kan itu, kalau tempatnya tidak proper dipupuk sekalipun juga nggak well anggreknya pasti. Nggak proper itu, Ya. nggak tepat. Ya, kurang tepat sama pemilihan jenis anggrek sama tempat pemeliharaan, terus intensitas cahaya, kebutuhan air, kebutuhan angin, itu kan semua harus terpenuhi seimbang kalau tanamannya mau maksimal. Kalau sediakan itu aja, itu nanti anggreknya dijamin ini sendiri, bagus Hidup sendiri. ya? Di tempat beli wayan ini termasuk proper nggak ini tempatnya ini? Lumayan cukup proper. Biasanya kalau udah proper tuh tanamannya, kalau yang dendro biasanya bolopnya udah cepat besarnya dibanding bolop yang sebelumnya. Pertumbuhannya signifikan, terus Anaknya lebih tinggi ya? anaknya lebih tinggi, terus berbunga nggak usah dipacu, dia udah bisa bunga sendiri. Karena matahari udah cukup lah buat memacu pembungaan. Tapi kalau mau dirangsang pupuk biasanya ngaruhnya ke jumlah kuntum, biasanya kuntumnya lebih banyak, tangkainya keluar lebih banyak, biasanya gitu. Sampean kalau boleh tahu pakai pupuk apa beli? Kalau saya cuman gromor. Foliar semprot. Ya, semprot. Ada pupuk slow release-nya? 1-2 tanaman ada. Kenapa nggak semua beli? Repot. Hah? Repot. Repot ya? Repot 1-2 mungkin ada waktu itu. Kayak ini iya. mungkin ada. Tapi ini juga sudah pupuk lama. pocong ini. Kalau bantal kan bentuk bantal, ini pupuk pocong. Udah lama ndak ini di kasar paling 1-2 sih. Kalau pas iseng dulu pas pengen pupuk ini slow release tak Slow kasih. release ya. Cuman ndak mesti. Sekarang ini kalau sempet aja. Tapi kalau yang seedlingan atau remaja ya disarankan dipupuk karena untuk ngejar produksi kan. Kalau ndak nanti terlalu lama besarnya. Beli wayan kayaknya kok nggak semangat gitu ngerawatnya ini. Apa harganya ada penurunan drastis ini sekarang ini? Ya sebenarnya tetap semangat sih, cuman kalau harga emang mungkin agak beda ya sama dulu ya. Dulu ndak nggak se-ekstrim. Ya sekarang udah banyak yang ini ya, yang terjun breeder ya. Barang juga banyak ya, otomatis harganya ini. Cuman ya itu karena berangkat dari hobi, dari senang. Apapun kondisinya ya inflasi tetap nanam. tetap nanam walaupun nggak sama seperti dulu. Mungkin kalau dulu harganya masih lebih manis lah. Lebih manis ya. Cuman nggak apa-apa, emang
nanti suatu saat bakal Pasti ini kok lagi berputar aja ya, Bli, ya. kita yang penting kalau pas masa-masa kayak gini, mumpung harga anggreknya murah, kalau ada budget untuk belanja, saatnya belanja itu sekarang sebenarnya. Sekarang ini ya. Cari-cari bahan, dikip, nanti pas mulai bergeliat lagi baru lepas. Belinya di sini nggak ini? Di sini boleh kalau mau. boleh ya. Kalau mau. Nah, monggo. ini bisnisnya ini selain offline di rumah ini ya. Rumahnya ini apa ini? Ancer-ancer ini. Kalau mau nyari beli wayan di mana? Gampang, kalau kita kan masih di kota Yogyakarta ya. Kota ya maksudnya. Kalau ya? dari Malioboro itu baratnya Malioboro sekitar 2 km itu Deket ya. dekat. Nyari AMC Klinik Wirobrajan. Ketik di Google keluar nggak? Keluar Dendra Orchid. Dendra Orchid ya. Itu keluar. Kalau ancar-ancarnya paling dari sini sama Malioboro 2 kiloan. 2 jauh. kiloan. Masih dalam kota ini masuknya. Wah, jadi sahabat-sahabat ini kalau mau nyari yang deket, mau nyari yang nggak jauh-jauh dari Malioboro, bisa langsung klik Google Map, ketik Ya. Dendra Orchid. Dendra Orchid. Kalau pas Wirobrajan ya sini ya? Wirobrajan. Patang Puluhan. Bukan, Kuncen masuknya. Oh, maksudnya Kuncen. Kecamatannya Wirobrajan, kelurahannya Kuncen. Kalau yang Patang Puluhan kan kelurahannya satu lagi. Oh, sebelah ya. Kelurahan sebelah itu. Di medsos aktif? Aktif di Facebook Wayana Dendra. Wayana Dendra. Kalau di Instagram Dendra Orchid. Oh, nanti saya izin ini beli wayan ya. Nomor HP, Oh ya, Facebook, siap. Instagram saya lampirkan ini. Siapa siap. tahu ada ibu-ibu, ya, sahabat-sahabat semuanya, om, tante, bapak, adek, mau borong-borong. Banyak yang langka ini di sini, banyak yang cantik-cantik itu ya. Saya nggak sampai itu videonya. Pas mau main ke Jogja, main ke Malioboro atau pas liburan ke Jogja gitu, pengen mampir, monggo silahkan. Oh, sekedar info juga ini. Beli wayan ini juga sudah nyilangin sendiri ini, sudah mendaftarkan register di RHS. Apa beli? ID-nya beli? Beberapa sih, kalau silangan karena baru memulai ya. Itu silangan sebenarnya yang udah masuk dapur apa namanya botol itu udah belasan sebenarnya. Cuman yang sudah aklim itu baru sekitar 7, dan yang udah register itu ada 3 atau 4 lah. Cuman yang beberapa itu saya remake, yang memang saya register sendiri itu ada 2. Apa beli kalau boleh tahu Ada ID-nya? 2 itu Gianyar Bersemi. Gianyar Bersemi. Itu punya beli. Dendrobium antenatum albertisi. Saya silang sama Trilamelatum. Trilamelatum. Nah, itu saya persembahkan buat ini tanah kelahiran di Gianyar sana. Di Gianyar. Wah, keken kabarnya beli. Becek-becek ya. Wah, mantap. Itu dulu juga lucu sih ceritanya, kok pas Gianyar Bersemi itu saya bikin itu dulu kan ketika awal-awal barang-barang dari Papua mulai rame lagi, banyak yang bilang itu Trila alba, Trila putih gitu buat naikkan harga, padahal itu silangan alam. Itu ya. Saya buat aja biar untuk antitesisnya. Betul Iya, sekali. ternyata ya sama aja hasilnya kayak yang dari hutan. Akhirnya yang dulu bilang jualan Trila alba, jualannya Trila putih, ya akhirnya ya terpatahkan akhirnya. Nakal juga ya berarti ya, seller-seller itu ya. Ya mungkin ketidaktahuan mungkin Mas, atau ya mudah-mudahan sih bukan kesengajaan. Semoga bukan kesengajaan. dapat hidayah. Al-Fatihah gitu. Kalau yang satunya lagi selain itu mungkin Gianyar bunga, ini Negara Kereta Gama ini. Negara Kereta Gama. Kereta Gama. Oh, ini Streblo Seras silang Dicaudatum. Seler. Ada satu lagi yang nih. belakang, tapi Ini ya. Oh. tapi plannya di belakang. Kenapa? Ini dipersembahkan ke siapa nih? Kalau namanya ini sih untuk Empu Prapanca. apa? Empu Prapanca. Empu Prapanca ini kalau jenengan seneng belajar sejarah tentang Majapahit, biasanya pasti tahu
kitab Nagara Kertagama. Itu kan untuk salah satu sumber primer ya untuk kalau mau mengetahui sejarahnya Majapahit yang valid. Wah, sampean ini filosofisnya bagus juga ya beli ya. Sampean punya karakter ini. Wah, saya jadi tukang tafsir ini beli. Ya itu kalau mau apa namanya, ya itu rujukan salah satunya rujukan primer buat sejarah. Karena saya senang sejarah sih. Ya nama-namanya paling enggak itu. Sejarah anu ya. Indonesia ya? Ya, paling enggak untuk membangkitkan kebanggaan cinta sama negeri sendiri. Responnya apa nih Borobudur mau 750 nih anunya? Itu sebenarnya ini apa, sih. politis apa gimana? Ya, enggak juga sih. Kalau saya yang ngerasa itu mahal memang. Cuman kalau memang sebagai tempat ibadah ya layak sih. Kalau dibuat terbatas yang masuk. Terbatas yang masuk dan apa namanya? Biar ndak semua bisa, cuman ya emang kalau memang niatnya mau membatasi ya mending sekalian dibatasi, jadi cuman bisa sampai bawah, ndak usah pakai tiket mahal. Baiknya gitu. Wah, siapa juga cocok jadi anggota dewan ini beli. Ada minat ke sana beli? Anda enggak ya? Anggrek aja lah ya kita ya. Terus ke depan ini gimana ini kalau menurut beli terkait anggrek di Indonesia nih? Makin bagus sih, sekarang terlihat makin banyak yang seneng anggrek, dan apa namanya, banyak breeder baru, banyak dibanding mungkin berapa tahun ke belakang kan enggak ini ya, dan hasil silangannya tuh udah banyak dipatenkan. Jadi untuk mengejar ketertinggalan juga kan kita sama negara tetangga aja masih kalah jauh sebenarnya, sama Thailand, sama Singapura itu kita masih kalah, sama Taiwan. Ya harapannya sih anggrek makin memasyarakat ya. Katanya anggrek itu banyak. Mahal beli. Gimana itu katanya? Kata masyarakat itu. Solusinya ada nggak solusinya? Solusinya mungkin ada. Bisa sih sebenarnya enggak. Ya tergantung ya, kalau mau pilihan mahal murah kan sebenarnya luas ya pilihannya tuh. Mau segmen yang murah, anggrek yang murah itu banyak sebenarnya. Mau segmen yang menengah, anggrek yang menengah juga ada. Rare mau juga. Yang mahal itu juga ada. Jadi enggak bisa enggak bisa dipukul rata. Semuanya harus ini. Kalau yang mau yang murah banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Bisa main ke situ dulu kalau misalnya mau yang murah untuk entry level misalnya tuh pilih yang murah juga banyak sekali. Tips beli untuk teman-teman yang masih pemula ini ya, harus apa dulu, harus ngerawat atau beli yang apa dulu harusnya ini? Pertama sih beli yang sesuai sama tempat kita tinggal ya sebenarnya. Sama itu sebenarnya paling enggak mau sedikit mencari info tentang apa yang kita mau beli itu cocok nggak di tempat kita. Ya? Jangan cuman sekedar mungkin karena kita seneng bunganya, ngelihat gambar bunganya itu kita lalu beli ternyata nggak cocok, kan sayang, sebenarnya uangnya sayang. Dendro semua cocok beli? Nggak semua. Nggak semua? Nggak, dendro itu kan ada sekitar 6 ribuan genus ya, 6 ribuan spesies, dan itu nggak semua dataran rendah. Contohnya apa yang nggak cocok di sini di dataran rendah apa? Nah, misalnya mau melihara dendro Jacobsoni, terus dendro apalagi ya, bilanglah Jacobson yang di ketinggian 2000 dibawa ke sini, mati pelan-pelan pasti. Itu ya, pasti nggak bisa ya. Ya hidup aja udah syukur ya. Bunga udah nggak mungkin ya, karena memang perbedaan suhu ya. Perbedaan suhu terlalu ini. Biasanya sih yang spesies, tapi kalau yang hibrida biasanya gampang-gampang aja sih. Mau di dataran yang rendah juga oke, masih dataran menengah juga oke. Dataran tinggi juga masih bisa. Hybrid ya itu ya. Biasanya yang hybrid. Kalau yang masih spesies, kalau yang kan kadang-kadang hobis anggrek dimanapun lah itu
biasanya ada dua kubu, yang seneng spesies, yang seneng hybrid. Akur nggak itu beli? Akur sih sebenarnya. Akur ya? Tapi yang ada yang biasanya yang seneng spesies tuh ada yang kadang-kadang ada yang garis keras itu. Oh. Wah, berarti Garis keras itu masih dibagi-bagi lagi. masih dibagi-bagi ya? Spesies ada yang maunya dari hutan, Oh, ada yang mau nggak apa-apa weh, spesies yang dari botolan, yang pasti masih spesies, yang penting yang masih spesies ya. Itu ada yang mau. Idealisme tingkat tinggi ya. Nah. Garis keras ya. Biasanya kalau yang kayak saya dulu masih awal-awal mulai biasanya itu senang dari spesies dulu biasanya, dan dari hutan biasanya sih itu. Cuman setelah menyelami ya kadang-kadang nggak ini ya, nggak melulu harus dari hutan, karena ya semakin kesini mulai paham kalau mau dapat yang bagus tuh nggak harus dari satu tempat tertentu, dari hutan, dari botolan. Mau dapat yang bagus, mau bagus ya harus milih, harus seleksi. Jadi nggak saklek sekarang saya. Kok dulu mungkin masih ya udah harus dari hutan. Planku karena ya mungkin dulu yang jiwa muda. Ya ini sih juga Mas, apa namanya, hembusan dari seller. Oh, seller. Oh, kalau yang bagus tuh ya yang dari hutan, kalau yang dari ini malah. Oh, ada juga kayak gitu ya? Dulu banyak, ya mungkin sekarang masih ada satu dua ya. yang itu. Kalau sekarang kan udah mulai ini ya, mulai tahu kalau mau dapat yang bagus ya seleksi, nggak bisa harus dari hutan bagus semua, dari botolan bagus semua, enggak. Ada ininya, ada jalan-jalannya untuk dapat yang bagus sebenarnya. Beli, ini kenapa potnya plastik, Beli? Katanya nggak bagus, nggak bisa hidup katanya. Oh, kalau pot plastik sebenarnya banyak keuntungannya sih sebenarnya. Sebenarnya ya? Ya ada plus minusnya sebenarnya. Kalau pot plastik itu plusnya dia murah, dia ringan. Terus akar itu kalau mau direpoting gampang dilepas. Dibanding misalnya pot ini gerabah misalnya sama pot kerat gini kan, ketika mau ngerepoting sulit ya, susah, udah pasti akarnya banyak yang rusak, atau enggak ya. Potnya dijebol pun enggak mungkin juga. Kalau yang kayak gini kan gampang, tinggal dibasahi aja udah copot. Kalau yang minusnya kalau terlalu apa namanya, terlalu basah, kalau nggak perlu di lobang-lobang, Beli. Katanya harus di lobang-lobang banyak gitu biar bisa udaranya bisa. Kalau mau di lobang sebenarnya bisa, cuman minimal pilih yang lobang bawahnya banyak, besar. Kalau kita nggak mau ngelobangi atau nggak ada waktu atau susah untuk ngelobangi pot-pot plastik bawaan dari pabrik, pastikan aja pilih yang drainase bawahnya itu udah cukup memadai. Airnya poros lah ya. Ya, sama penempatan. Kalau di tempat yang curah hujannya apa namanya tinggi, ya sebenarnya lebih untung pakai plastik sebenarnya. Pot plastik ya. Sebenarnya kalau saya pribadi, karena yang pot-pot apa namanya tanah gini biasanya kan dia kalau kebasahan terus, apalagi pas musim hujan, kalau di full sun full rain itu kan dia pasti masih basah. Ininya plastiknya itu gerabahnya itu kan masih tetap basah. Jadi air itu masih nggak langsung hilang. Kalau plastik malah sebenarnya lebih aman. Apalagi kalau ditaruh di bawah naungan gini kan dia cenderung lebih kering sebenarnya. Beli, kalau ada yang beli besar-besar gitu ya sama potnya, Beli? Iya. Apa dicabut? Tergantung permintaan. Kalau saya sih prefer dikirim sama pot. Oh. Biar nggak stres. Konsumen ya. Kok gini kan ya memang makan volume ya, cuman sekarang kan pilihan ekspedisi yang murah-murah banyak. Sudah kirim kemana aja, Beli, selama ini, Beli? Udah ke seluruh Indonesia udah. Ekspor belum pernah, tapi udah beberapa kali ada yang minta, cuman terlalu lama birokrasinya ya. Ya ngirimnya bisa 2 minggu lebih, 2-3 minggu kadang baru sampai ya. Ya dulu tuh ada orang India tuh berapa kali, terus orang di Eropa, cuman enggak mau. I'm sorry. I cannot apa bahasa Inggris. Sampai orang Bali biasanya pintar, Beli. terlalu lama, jadi takut rusak plannya. Oke, ini ya sahabat-sahabat ya. Jadi ini
tempatnya beli wayan ini ya. Ini tingginya berapa meter ini beli Ini 6 meter. 6 meter ya tingginya, UV-nya ini. Ya, tinggi tiangnya 6 meter dan ini paling lebarnya ini berapa meter? 2 meter ya beli ya? Yang ini ya 2,7 sampai 3 meter lah. 2,8 sampai 3 meter kurang lebih. Astagfirullahaladzim. Nah, nih. Jadi cuman segini. Jadi kalau ada ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya yang punya halaman terbatas, ini bisa dimaksimalkan, bisa nyunto punya beli wayan. Atau yang pengen ngobrol-ngobrol langsung mau borong-borong, langsung kalau pas di Malioboro cuman 2 kilo. 2 kilo aja. Pakai motor, kalau jalan ya jauh juga. Tipsnya Ya. dibuat tinggi aja kalau tempatnya terbatas, halamannya sempit, atapnya jangan rendah. Atapnya ini ya. Atap GH-nya jangan rendah. Kalau mau pakai GH loh, kalau misalnya mau full sun full rain itu beda ini lagi. Kalau pakai GH sebisa mungkin lebih tinggi lebih baik. Kalau minimal ya baiknya sih di atas 3 meter. Di atas 3 meter tuh sirkulasi anginnya masih bisa bagus. Tapi ya tergantung isi ininya sih Di dalamnya ya. di dalamnya. Kalau yang dipelihara Phalaenopsis ya 3 meter udah cukup sebenarnya. Kalau yang dipelihara dendro atau tanaman yang nggak bisa setinggi ini ya apa namanya masih oke 3 meteran. Dendro yang pendek-pendek, terus atau misalnya Paphiopedilum atau Vanda, misalnya Vanda butuh agak tinggi sih. Tinggi. Kalau yang Spatulata gini kan dia bisa 2 meter up lah, 3 meter bisa. Kalau tempatnya terlalu rendah nanti terlalu panas nanti plannya kasihan. Beli kenapa nggak digantung-gantung beli? Kok di pot? Kalau digantung dia apa ya? Kadang ini apa namanya? Sulit perawatannya atau gimana? Ya, nyiramnya itu kadang agak ini ya terkendala kok saya. Satu itu, kedua saya senengnya rapi toh ininya ke Tatanannya. tatanan. Kalau sebisa mungkin seragam semuanya. Misalnya kalau digantung ya level ketinggiannya mungkin sama. Boleh tapi ya. Gimana? Boleh tapi digantung ya. Boleh banget digantung bisa banget. Cuman kalau yang sebesar ini kok digantung kan juga apa namanya Ora wangun. iya. Ora pantes. Kalau misalnya masih kecil-kecil kayak gini, segini masih is oke digantung. Kalau yang udah segini udah enggak kurang sih. Ini nyiramnya dikocor apa di spray beli? Dikocor Kocor ya. biar puas ininya plannya. Dan harus basah sih, terutama basah. akar. Terutama Jadi akar. pertanyaan terakhir beli. Ya, pertanyaan terakhir. Anggrek itu mahal atau murah beli? Anggrek itu sebenarnya ya itu kalau mau seperti yang tadi udah saya bilang itu ada ininya sih, ada segmennya Kelas-kelasnya ya, kelas-kelasnya juga ya. Jadi kalau mau murah juga ada, yang mahal juga ada. Cuman ya secara umum ya kalau bisa sih anggrek itu tetap eksklusif. Selama ini ada yang nawar harga sekian, oh beli wayan kok mahal banget. Oh banyak. Gimana mengatasinya itu? Ya kita kembalikan ke ini ya, ke kualitas plannya ya, sama apa namanya kualitas plan sama kualitas bunga. Kualitas plan, kualitas Kalau bunga. memang plannya layak dihargai mahal, yo pantang dijual murah sebenarnya. Pantang ya. Pantang dijual murah. Karena emang ya itu salah satu untuk membuat anggrek itu tetap ini ya, tetap bisa eksklusif dan nggak hancur harganya, yaitu dengan jaga kualitas. Kalau bunganya memang kurang bagus ya dijual murah, nggak masalah. Kalau anggrek bagus nih ya, terus dijual cuman 50.000, 100.000? Oh, sayang, kasihan ininya, kasihan breedernya. Kasihan breedernya ya. Mulai dari awal aja udah, misalnya pas nyilang udah makan waktu berapa bulan, terus botol kan setahun di botol, terus dari botol buka botol aklim ke seedling yang bisa dijual mungkin bisa 6 sampai 8 bulan.
belum nanti sampai bunga, tergantung jenis. Kalau dendro kayak gini mungkin 2 tahun. Dari aklim paling cepat baru bunga. Terus kalau Cattleya mungkin bisa lebih lama, Vanda bisa 5 tahun lebih. Kalau Itu ya? murah-murah kan sayang. Oke lah, jadi itu ya sahabat-sahabat semuanya. Ini nggak kerasa 1 jam kita ngobrol nih, Bli. Wah, Cepet ya rasanya. cepet ya. Besok nggak lagi kerasa Bli ini. ya. Kita ngobrol lagi, datang lagi ke sini dengan channel yang sama. Jadi itu sahabat-sahabat terkait penyiraman, terkait perawatan di tempatnya Beliwayan Dendra Orchid Dendra Orchid. yang ada di kota Yogyakarta. 2 kilo saja jaraknya dari Malioboro ini ya. Nomor HP, Instagram, Facebook nanti saya akan lampirkan di deskripsi. Terima kasih Ya. banyak Bli. Sehat Sama-sama. sukses selalu beserta keluarga. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk kita bersama dan salam. Ba ba da ba 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 ba.